Halo semua, kembali lagi di Hello Math. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Eh, yang pertama ada pengertian dan bentuk atau rumus fungsi kuadrat. Coba kalian perhatikan gambar grafik berikut. Dengan X min 2 dan Y-nya 4 dan seterusnya, coba diperhatikan. Sebelumnya kita sudah lihat grafik berdasarkan tabel. Sekarang kita akan melihat grafik dari persamaan. Persamaan akan memudahkan menggambar titik potong X dan Y. Misalnya, kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Kita cari titik potong terhadap sumbunya. Titik potong terhadap sumbu Y. Kita misalkan X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan, disubstitusikan saja, 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah 1, Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya 0,1. Titik potong itu kan X, Y. Jadi di sini kita misalkan tadi X-nya 0, Y-nya 1. Jadi ditulisnya 0,1. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu X, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini di pemfaktoran, jadi X plus 1 dan X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1. Nah, X plus 1 dan X plus 1 itu dari mana? Eh, ini untuk satu yang pertama ini, untuk 1 dan 1 itu kita dapatkan dari perkalian berapa dikali berapa biar hasilnya itu 1 di sini. Perkalian. Itu 1 dikali 1. Kemudian untuk membuktikan itu adalah benar, kita tunjukkan di sini. Jika satu tanda ini, kita pastikan masih bingung ini tandanya apa. Nah, itu tuh dari tadi yang satu, tambah satu kita ambil ini, kemudian kita jumlahkan. Nah, jika dijumlahkan, dia hasilnya adalah 2, maka itu benar. Jadi, untuk pemfaktorannya adalah X plus 1 dan X plus 1. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan min 1. Dari mana? Dari kita misalkan X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1. Dari sini pindah ruas. Selanjutnya, jadi untuk titik potongnya itu X-nya min 1 dengan Y-nya adalah 0. Ini aku hapus saja. Nah, setelah kita tahu nih titik potongnya, kita bisa gambar grafiknya. Didapatkan grafiknya adalah ini. Dengan persamaannya tadi X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kemudian hubungan antara koefisien dengan grafik fungsi kuadrat. Kita akan mencari tahu hubungan antara koefisien A, B, dan C dengan grafik. Koefisien A. Koefisien A atau koefisien kuadrat. Misalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian Y sama dengan min X kuadrat plus 1, dan Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1. Maka grafiknya akan seperti pada berikut. Jadi untuk persamaan yang Y sama dengan X kuadrat plus 1, dan ini untuk Y sama dengan min X kuadrat plus 2, kemudian untuk persamaan yang terakhir tadi Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1. Kesimpulannya, jika A-nya itu lebih dari 0, grafiknya itu akan terbuka ke atas. Ini yang pertama. Nah, jika nilai A-nya kurang dari 0, grafik akan terbuka ke bawah. Ini kan nanti negatif. Jadi dia bakal terbuka ke bawah. Nah, kemudian semakin besar nilai A,
bentuk grafik maka akan semakin sempit. Kemudian untuk koefisien yang B. Pada materi ini kita itu perlu melengkapkan kuadrat sempurnanya. Koefisien B disebut juga koefisien linear. Langsung saja, misalnya kita punya contoh persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4. Kemudian bentuk tersebut jika dilengkapi kuadrat sempurnanya akan menjadi X plus 1 kuadrat plus 5. Selanjutnya kita sebut C dan selanjutnya 1 kita sebut C dan 5 itu D. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui tentang ini. Jika C-nya positif, maka sumbu simetri X sama dengan min C. Titik puncaknya itu min C, D. Nah, kalau C-nya negatif, maka sumbu simetris X sama dengan C. Dengan titik puncak. Titik puncaknya yaitu C, D. Nah, nanti grafiknya itu kira-kira akan seperti ini. Kemudian untuk konstanta C. Sekarang kita akan bahas konstanta C terhadap grafik fungsi kuadrat. Konstanta C berpengaruh pada titik potong sumbu Y. Jika C semakin besar, semakin berada di atas. Kalau C-nya semakin kecil, maka akan semakin berada di bawah. Coba kita perhatikan grafik ini. Ini semakin di bawah, berarti yang biru itu konstantanya itu semakin kecil. Kemudian ada hubungan antara diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Diskriminan adalah nilai yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya solusi persamaan kuadrat. Nah, apa sih hubungan dengan grafik fungsi kuadrat itu? Jadi, hubungannya, jika D itu lebih dari 0, akan ada dua solusi real atau grafik akan dua kali menyentuh sumbu X. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0, akan ada satu solusi real atau grafik akan sekali menyentuh sumbu X. Nah, jika D-nya kurang dari 0, tidak ada solusi real atau grafik itu tidak akan menyentuh sumbu X. Contohnya, kita punya Y sama dengan 3X kuadrat plus X plus 1. Berapa nilai diskriminannya? Dengan rumus D-nya sama dengan B kuadrat plus 4AC. Jadi di sini ini tuh kayak bentuk fungsi kuadrat loh. Ini kan A, B, C. B-nya itu kan 1. Jadi 1 kuadrat min 4 AC. A-nya itu kan 3 ini. 3 dikali 1. Bentuk fungsi kuadrat itu kan fungsi bentuknya itu kan A X kuadrat plus BX plus C. Jadi ini A, B, C. Tinggal dimasukin ke rumus, didapatkan min 11. Nah, berarti kan nilai D-nya itu kan kurang dari 0. Berarti grafiknya itu kayak gini. Dia itu tidak ada solusi real atau grafiknya itu nggak menyentuh sumbu X. Ini. Lanjut untuk contoh soalnya. Jika fx sama dengan x kuadrat min 4x, berapakah nilai dari f2? Tinggal disubstitusiin aja. Kita cari f2 sama dengan disubstitusiin ke ini. Jadi x-nya itu diganti 2. 2 kuadrat min 4. 4 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua, fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 3,0 dan min 3,0 melalui titik 0, min 9 adalah, kita jawab, Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dan X min X2. Dan Y sama dengan A dalam kurung. Kita masukin yang ini, jadi ini kan X1. Ini X2, ini Y1, ini Y2. Jadi X1-nya itu 3, X2-nya itu min 3.
melalui titik 0, min 9. Jadi di sini berarti kan Y-nya ini. Jadi min 9 sama dengan A dalam kurung 0 ditambah 3 dalam kurung 0 dikurangi 3 didapatkan min 9 sama dengan min 9A. Jadi A sama dengan 1. Y sama dengan, kita masukin A-nya aja, jadi 1 dikali X plus 3 dan X min 3 didapatkan Y sama dengan min 9 plus X kuadrat. Jadi untuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan min 9 plus X kuadrat. Sekian penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.